Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Zikri Arya dari kelas 10 E2 yang akan menjelaskan tentang dinamika hidrosfer. Siklus hidrologi adalah perjalanan air dari permukaan bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Proses ini diawali oleh pemanasan air laut, sungai, danau, rawa, serta tumbuhan oleh matahari. Air yang menguap dari badan air disebut evaporasi, sedangkan dari tumbuhan disebut transpirasi. Gabungan keduanya dinamakan evapotranspirasi. Uap air akan naik ke atmosfer, mengembun kondensasi, dan membentuk awan. Awan ini terbawa angin hingga ke pegunungan dan menjadi hujan saat jenuh dan dingin. Hujan yang turun sebagian tertahan oleh vegetasi, dan bila menguap kembali disebut interception loss. Air yang menetes ke tanah melalui daun disebut rainfall, dan yang mengalir melalui batang pohon disebut stream flow. Air hujan yang jatuh ke tanah dapat mengalir di permukaan runoff atau meresap ke dalam tanah infiltrasi. Jika tanah jenuh, air akan bergerak secara horizontal dan keluar di permukaan tanah sebagai subsurface flow. Sebagian air juga bergerak lebih dalam menjadi air tanah atau groundwater, yang nantinya mengalir lambat ke badan air seperti sungai, danau, atau laut. Air tanah yang kembali ke permukaan dapat menguap kembali oleh panas matahari, sehingga siklus hidrologi terus berlangsung. Catatan pentingnya, semakin banyak air yang meresap ke tanah, semakin baik cadangan air tanah. Jika air yang meresap sedikit, maka lebih banyak air mengalir di permukaan yang bisa mengakibatkan banjir. Faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya air hujan yang meresap antara lain curah hujan, durasi hujan, kemiringan lereng, dan vegetasi. Perairan darat dan potensinya. 1. Sungai. Sungai adalah aliran air alami yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah menuju laut, danau, atau sungai lain. Sungai terdiri dari hulu, tengah, dan hilir, dan sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan topografi. 2. Danau. Danau adalah cekungan besar berisi air, bisa berbentuk secara alami atau buatan. Danau menyimpan air dari hujan, sungai, dan mata air. Rawa. Rawa adalah lahan basah yang tergenang air secara tetap atau musiman, bisa berupa air tawar atau air payau. Rawa penting sebagai penyimpanan air dan habitat makhluk hidup. Lalu ada air tanah. Air tanah adalah air yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Ia terbentuk dari air hujan yang meresap ke dalam tanah dan menjadi cadangan penting saat musim kemarau. Lalu, daerah aliran sungai atau das adalah wilayah tangkapan air yang mengalir ke satu sungai utama. Das terdiri dari hulu, tengah, dan hilir, dan penting untuk pengelolaan sumber daya air. Lalu dan yang terakhir, laut. Laut adalah kumpulan besar air asin yang menghubungkan benua. Laut menyimpan sebagian besar air di bumi dan menjadi tempat berakhirnya aliran sungai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain hari.